Halo semuanya, apa kabar hari ini? Apakah hari ini sudah disambut dengan hati penuh sukacita dan penuh dengan rasa bersyukur? Hari ini kita bertemu kembali dengan cerita Miss Betty pada tanggal 24 April 2021. Pada hari ini, kesempatan hari ini, Miss Betty ingin bercerita dengan seorang teman, yaitu yang bernama Dream Big Joe. Dia adalah seorang teman saya yang baru saya kenal akhir tahun 2020. Dia sekarang, Joanna ini adalah seorang pembimbing atau seorang guru bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin membuat satu kata bijak yang saya ambil dari buku saya, yaitu 365 Nice Quotes. Jadi di dalam buku ini ada kata-kata bijak selama 365 hari. Dan pada hari ini kira-kira kata-kata bijaknya apa ya? Kata bijak 24 April 2021 yaitu, yang mengasyikan di dunia ini bukanlah di mana kita berada, melainkan kemana kita menuju. Nah, kira-kira suara saya kedengeran gak ya teman-teman yang sudah hadir pada hari ini? Tunggu ya, saya ingin menulis dulu. Hari ini kita temanya adalah belajar bahasa Inggris melalui bisnis impianku. Oke, kita sambil undang ya tamu kita. Saya ingin hari ini kita ada giveaway. Giveaway itu adalah keren banget, yaitu dari bawang goreng Wenak. Bawang goreng Wenak ini adalah homemade dari Cirebon. Jadi enak sekali, mantap. Jadi kalau sambil makan soto, makan sop, ditambahin bawang goreng, enak banget. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti dari awal hingga akhir IG Live Miss Betty, cerita Miss Betty, akan bila menjawab pertanyaan dari saya dan benar untuk komen yang pertama akan mendapatkan satu bawang goreng Wenak. Hari ini giveaway cuma satu ya. Ada satu lagi, ini adalah pensil grip. Pensil grip itu untuk anak-anak yang masih kecil, yang belum bisa pegang pensil. Jadi bisa pakai pensil grip ini dari Kumon. Jadi bagus banget ya untuk anak-anak yang masih mungkin menulisnya masih jelek, terus masih harus dipegangin sama orang tua, atau pegang pensilnya seperti ini, bisa pakai ini ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai anak hari ini, yang mempunyai anak kecil, Miss Betty langsung kasih giveaway-nya, yaitu pensil grip satu buah aja ya hari ini. Oke, hari ini sebelum kita mulai, kita mengundang tamu, saya ingin memberitahu iklan sedikit bahwa setiap hari Senin 2 minggu sekali saya mengadakan workshop jurnal, yaitu bagaimana teman-teman dapat memanage waktu dengan baik melalui menulis jurnal. Jadi dengan menulis jurnal, teman-teman bisa mewujudkan banyak impian. Nah, workshop jurnal ini dapat satu buku dari saya berupa kisah inspiratif Miss Betty, dan dapat satu workshop jurnal setiap 2 minggu sekali hari Senin. Dan hari Selasa kita punya workshop Dream setiap jam 3. Lalu ada workshop konten. Workshop konten itu oleh workshop Dream itu oleh teman saya, yaitu Fong Tajuni. Dan hari Rabu, setiap hari Rabu jam 3 ada workshop konten bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai konten, bagaimana membuat konten yang baik. Bisa DM saya, bisa mengikuti workshop konten setiap hari Rabu. Lalu ada workshop Cumi itu adalah cuma modal internet. Jadi dengan cuma modal internet, teman-teman bisa menghasilkan income baru. Nah, jadi kita undang dulu ya teman kita, Joanna.
Bentar. Eh, kita undang dulu Joanna untuk hadir pada hari ini. Salam Cumi, ya untuk teman-teman sudah hadir, ada Bu Betna, HDI Sentral Indonesia, ada Bu Dokter dari HDI BSD, dan ada Hanggur Ir. Makasih ya yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini kita ada giveaway, yaitu bawang goreng Wenak, lalu juga ada pensil grip dari Kumon. Saya adalah seorang pembimbing Kumon, jadi saya ingin anak-anak yang mempunyai anak kecil yang tidak bisa menulis dengan baik bisa pakai pensil grip ini. Ya, tamu saya sudah hadir. Halo Joanna, apa kabar hari ini? Hai Betty, gimana kabarnya? Baik. Oh ya, Joanna ini jauh banget loh teman-teman, dari Surabaya. Jadi hari ini kita cerita, ngobrol dari Jakarta sampai ke Surabaya. Bagaimana kabar Surabaya hari ini? Apakah panas Surabaya atau hujan atau dingin? Oh, panas. Panas ya? Cuacanya panas sekarang. Ya, panas. Di Jakarta gimana? Hari ini kebetulan panas ya, nggak hujan. Jadi menyambut hari ini dengan sukacita ya, Joanna ya. Joanna ini baru kita kenal ya, Joanna ya. Baru kenal dari tahun 2020. Ternyata dari perkenalan kita di sosial media, di Instagram, bisa kita berhubungan baik, dan akhirnya kita bisa ngobrol, cerita melalui IG Live hari ini. Dan saya mungkin pertama kali Joanna bisa cerita ya. Joanna itu siapa? Oke. Ya, oke. Saya Joanna dari Surabaya. Saya ini guru les privat bahasa Inggris. Okay. Jadi artinya ya sebelum pandemik itu saya ke rumah-rumah murid, Betty. Jadi sejak pandemik saya tidak bisa lagi ke rumah murid. Kan nggak boleh keluar ya setelah itu. Dan saya juga nggak ada persiapan apa-apa di dalam menghadapi kondisi seperti ini. Karena kan mendadak ya, semua orang kan pasti apa istilahnya ya, nggak bisa menghadapi seperti ini, situasi ini kan. Jadi saya sekarang semuanya serba online gitu. Di tengah kebingungan saya bersyukur dipertemukan dengan komunitas yang positif seperti itu. Jadi saat ini sekarang saya lagi bangun aset-aset online dan menjalankan bisnis seperti itu. Jadi Joanna itu sekarang belajar bahasa Inggris ya, ngajarin bahasa Inggris dari rumah ke rumah sebelumnya. Sebelumnya offline. Untuk sekolah. Itu selama berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Oh, sudah lama ya, Betty ya. Sudah lama sekali ya saya. Kira berapa tahun? 5 tahun lebih lah ya. 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih. Ya. Saya juga ini nih pengen belajar nih bahasa Inggris nih dari Joanna. Kira-kira kalau belajar bahasa Inggris yang baik itu bagaimana ya pertamanya, Joanna? Mungkin teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris ya, di sini ada guru bahasa Inggris loh. Apalagi sekarang kan di sekolah seperti internasional sekarang sama yang dulu itu memang beda banget ya, Betty ya. Dalam artian kalau dulu kan istilahnya ya benar-benar harus belajar, sekarang kan banyak dari internet juga seperti itu kan, sekolah internasional. Itu saya punya tipsnya sih ya, tips untuk yang benar-benar awal. Ada tips-tipsnya teman-teman untuk belajar bahasa Inggris yang baik ya. Untuk yang benar-benar awal ya, karena saya pernah bertemu beberapa pekan ini ada anak yang belum bisa sama sekali bahasa Inggris gitu. Oh, anaknya umur berapa tuh? Anak mahasiswa ternyata. Saya juga kaget, anak mahasiswa. Iya. Jadi bisa bahasa Inggrisnya dari usia berapapun ya? Iya, dari usia berapapun. Makanya ini saya kasih tips mudah ya, untuk apa istilahnya itu ya, untuk benar-benar yang awal ya, seperti itu. Nah, mudah. Berarti M-nya itu mudah ya? Mudah. M-U-D-A-H ya? Oke. Ini kan untuk memudahkan orang yang benar-benar seperti yang kemarin saya bertemu itu, saya juga kaget. Ini kan memang
apa seharusnya kan bisa semua bahasa Inggris ya, Ya. minimal karena ini kan bahasa internasional. Masih ada orang-orang yang belum gitu. Jadi saya setelah tahu itu, saya terpikirkan untuk ada tips mudah yang benar-benar dari awal gitu. Oh ya. Jadi ya. Apa tuh, Joanna? Mudah. M-nya itu menyanyi lagu bahasa Inggris. Oh, menyanyi ya. Wah, saya seneng banget tuh menyanyi. Tapi harus pakai bahasa Inggris ya. Oh, nanti kita karena menyanyi, berarti kita nanti harus menyanyi nih, Joanna. Iya. Ini kalau untuk awal kan menyanyi dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, ya. Itu cari yang simpel-simpel aja seperti yang Twinkle Twinkle Little Star itu kan iya. Gitu ya. Iya, saya senang banget tuh ya. Terus udah M menyanyi. U-nya apa? U-nya tuh ulang-ulang. Ulang-ulang. Oh, iya. Seperti Kumon ya. Les Kumon itu juga begitu. Harus diulang-ulang. Iya. Ya, karena kan kalau nggak diulang-ulang nggak bisa ya. Iya, pengulangan. Jadi kalimat itu diulang-ulang seperti itu kan. Iya. Terus setelah itu D-nya itu dengarkan. Mendengarkan, ya video, jadi percakapan, conversation gitu kan, video. Kita kan atau melihat film kan juga bisa ya, mendengarkan, melihat gitu, mendengarkan. Listening kan penting sekali, it's very important ya. Ya, paling penting terus itu mendengarkan. Habis nyanyi, diulang-ulang, mendengarkan. Waduh, nyanyi lagu MLTR. Kita disuruh nyanyi lagu MLTR sama Penny. Nanti ya kita undang MLTR-nya, Penny. Oke, sekarang A-nya apa? A-nya tuh ajak teman untuk praktek. Ajak teman untuk berlatih, ajak teman. Ya, kan awalnya mungkin kita sendiri dulu ya, setelah itu kan mengajak teman untuk bisa praktis. Iya. Gitu. Nggak mungkin ya kita cuma nyanyi sendiri, terus ulang-ulang, terus kita dengarkan, tapi nggak bisa kita praktekkan, itu juga nggak bisa ya, percuma ya. Ya, jadi kita harus conversation lah ya. Ya, itu hafalkan satu kosakata. Itu sangat minim banget ya. Berarti hafalkan satu kosakata itu setiap hari berarti? Setiap hari, iya setiap hari. Malah itu minimal banget. Kan kalau bisa lebih dari itu ya. Oh ya, benar. Kan sekarang gampang ya. Dari Google Translate juga bisa ya. Kita tulis terus dia bisa ngomong gitu ya. Ada suaranya kan, bagaimana pengucapannya, pronounnya kadang kan beda ya. Gimana ya. Soalnya kan kalau nggak kita latihan juga susah ya. Iya benar-benar. Jadi sama sih ya, seperti kita belajar apapun, kalau kita nggak latihan, nggak berulang-ulang, itu percuma ya. Dan juga semua itu kan nggak mungkin instan, ya nggak. Belajar apapun nggak mungkin instan. Kayak kita belajar berenang, nggak mungkin kan nyemplung ke kolam renang terus kita langsung bisa berenang. Itu kan nggak bisa ya, nggak mungkin. Pasti kan harus ada mentor, harus ada yang pelatihnya. Nah, kira-kira dulu itu Joanna itu belajar bahasa Inggris itu sampai hebat kayak begini tuh pasti ada mentornya ya. Itu gimana caranya tuh bisa sampai hebat begitu, Joanna? Saya juga pengen tahu. Iya. Sampai sekarang ya juga masih belajar ya, berarti ya. Belum sampai istilahnya apa ya? Saya kan memang lulusan sastra Inggris ya. Saya awalnya belum ngajar murid, berarti awalnya itu saya kerja di kantoran seperti itu. Setelah itu baru saya ngasih les. Ngasih les itu mulai anak TK ya. SD kebanyakan ya. TK sampai SD. Kebanyakan sekarang TK sampai SD ya. Saat itu. Ya, saat ini kebanyakan siswanya Joanna kelas berapa? Oh, ini kan ada SMP, SMA gitu. Oh, juga. Berarti banyak ya. Nah, bagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, terutama di Surabaya ya, bisa kontak langsung nih. Bisa follow Instagramnya Dream Big Joe. Mungkin bisa ditulis ya. Instagramnya Joanna. Saya tulis ya. IG-nya. Oke.
kita mungkin balik lagi ya. Saya ini punya pertanyaan rapid test buat Joanna. Rapid test, jadi karena walaupun kita jauh ya Joanna, Surabaya, Jakarta, tetap kita harus rapid test ya di zaman pandemi begini ya. Kalau kita mau ketemu orang, kita harus rapid ya. Kalau nggak ketemu nanti tetap harus jaga jarak, tetap harus pakai masker ya teman-teman ya. Nah, rapid test saya itu kira-kira Joanna ini lebih senang masak sendiri atau beli di luar sih? Oh gitu. Karena kalau lihat dari Instagramnya Joanna ya, saya bisa tahu sih jawabannya. Seneng masak sih ya. Seneng masak sendiri ya. Iya, suka masak. Jadi sebelum ngajar, belum pintar tapi sebelum ngajar masak dulu ya. Tapi ya, kalau misalnya kita bangunnya kesiangan, ya nggak apa-apa ya, beli di luar ya. Oh iya, kadang-kadang masih beli di luar juga gitu. Tapi lebih sering, apalagi pandemi ini ya, jadi lebih sering masak sendiri gitu. Iya, lebih enak masak sendiri ya. Masakan yang paling Joanna seneng tuh apa tuh? Sebenarnya banyak ya, cuman yang terakhir ini pare, karena favorit. Nasi goreng juga favorit. Nasi goreng juga, pare itu juga ternyata enak sekali ya. Pare. Saya juga suka pare. Biar pahit tapi enak. Biar pahit. Ya, pahit. Tapi enak. Tapi enak. Kayak Miss Betty gini loh. Kayak Miss Betty biar pahit tapi manis. Oh, manis. Enggak ada. Oke. Lebih enak masak sendiri teman-teman. Sebagai ibu muda, tentu kita ya harus punya keahlian sendiri ya. Harus bisa masak. Walaupun masak apapun, itu bisa kita latihan ya. Jadi teman-teman, tadi ada yang sudah baru bergabung. Hari ini kita ngobrol santai, bercerita dengan Joanna, Dream Big Jo. Jadi dia mempunyai impiannya besar sekali ya. Dream Big Jo ini adalah seorang guru bahasa Inggris dari Surabaya yang dulu sebelum pandemi itu ngajarnya offline, sekarang lebih ke online. Jadi keseharian Joanna ini sekarang lebih banyak online ya, di rumah ya. Dan sekarang saya dengar Joanna ini juga, rapid test lagi deh, biar asik kita ya, biar nggak pada ini ya, biar seru gitu tiap. Jadi Sabtu pagi itu melihat Miss Betty bercerita itu seru gitu. Jadi yang bangun tidur bangun, jangan tiduran aja. Apalagi pakai baju kuning sekali. Aduh, yang lagi puasa maaf ya, kita ngomongin makanan. Punya mentor atau kerja sendiri, Joanna, enak kan? Oh ya, punya mentor pastinya. punya mentor ya. Kayak Joanna sendiri aja seorang guru perlu mentor juga ya. Menurut Joanna itu mentor itu bagi Joanna itu apa ya? Mentor adalah orang yang bisa mengarahkan, membimbing, dalam tanda kutip memaksa, apa ya istilahnya ya, dia ya seseorang yang tahu di depan, yang membantu kita, seperti itu, untuk bisa berhasil ke depannya. Untuk bisa berhasil ke depannya ya? Ke depannya, iya. Dibimbing, diarahkan, gitu kan. Diarahkan, terus dibimbing, terus dipaksa ya. Banyak kan dipaksa. Saya kan guru ya, saya guru kumon. Saya pembimbing kumon, tapi saya juga perlu banyak belajar dari mentor saya. Mungkin saya jago ya, mungkin pintar matematika, pintar membimbing anak. Tapi saya nggak bisa hal-hal yang lain, mungkin seperti kayak Joanna. Kira-kira Joanna punya mentor favorit nggak ya? Kayaknya mentor favorit Joanna belum datang nih. Ini karena pandemik, Betty ya, pandemik terus terang kan menurun ya murid, karena kan nggak bisa lagi ke rumah-rumah murid. Sama gitu, ya, sama kayak saya. Jadi sekarang selain kasih les apa istilahnya online, tapi juga kan bisnis online seperti itu. Bisnis online. Orang kan berpikir ya bisnis online itu kita jual makanan, jual baju, jual produk lah. Tapi ada selain itu jual online itu ada juga bisnis online yang lain. Itu apa ya Joanna? Itu yang saya jalankan sekarang ini, bisnis online-nya. Affiliate ya. Affiliate mungkin teman-teman bingung ya.
Apa itu affiliate? Apa sih artinya affiliate itu? Affiliate secara umum ya, affiliate itu menjualkan produk orang lain ya. Memang banyak sekali ya di luaran gitu kan. Itu affiliate, makelar. Ya, dalam artian menjualkan barangnya, produknya orang lain. Seperti itu. Ya, affiliate itu artinya kita menjual produk orang lain, teman-teman. Jadi kita nanti akan mendapatkan komisi. Komisi, betul. Ya, komisi. Ya. Jadi, tapi kalau misalnya di dalam bisnis internet, kita itu nggak jualnya produknya dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk link ya, bisa dalam bentuk link webinar seperti itu ya. Jadi kita undang orang ikut webinar kita, terus kita daftarin, terus dia pengen belajar nih tentang apa, tentang Instagram, tentang LinkedIn, tentang apapun yang ada di produk-produk di affiliate kita, produk itu bila ada yang mau beli, akhirnya kita dapat komisinya. Mungkin seperti itu ya, Joanna ya. Iya, betul. Ya. Terus Joanna itu senang baca buku atau baca e-book? Baca buku. Baca buku ya. Kenapa? Karena kalau buku itu kan bisa apa istilahnya? Kalau misalkan ada sesuatu yang bagus, kita bisa kasih stabilo, kita bisa kasih tulisan seperti itu ya. Oh ya. Oh, cocok banget sama saya ya. Udah suka pare sama suka baca buku ya. Sambil makan pare, sambil baca buku kita makan pare. Oke. Oh ya, teman-teman, Joanna ini sudah membuat buku loh. Selama pandemi ini Joanna dan melalui komunitasnya itu sudah ada, waktu itu kita ada workshop nulis yuk ya. Jadi itu bagi teman-teman mungkin yang nggak punya, bingung untuk menulis buku gimana, itu bisa mulai. Nah, Joanna itu mulai ya, udah mulai menulis buku. Nah, ini bukunya kebetulan ada di depan saya. Oh ya, ternyata kita sehati ya, walaupun dari Jakarta dan Surabaya buku kita sama. Soalnya di dalam buku ini juga ada saya punya cerita. Iya, saya juga ada di sini. Nah, ini ada Joanna. Nah, keren kan? Ada Joanna. Terus ini ada ceritanya. Bisa cerita nggak Joanna? Gimana ya, Joanna itu mungkin dari awal nggak bisa bikin buku ya. Terus kok akhirnya bisa bikin buku ini, gimana ceritanya? Gampang atau kan susah? Memang sejak pandemik ini banyak hal yang bisa saya pelajari ya. Gitu ya, yang awalnya belum pernah membuat buku gitu kan akhirnya masuk ke salah satu komunitas Kids Moms yang foundersnya Bu. Oh, jadi komunitasnya namanya Kids Moms ya? Kids Moms ya, foundersnya Ibu Fungta Juni, seperti itu kan. Di situ kan ada istilahnya salah satunya workshop tentang menulis gitu kan. Terus saya ikut, dan untuk membuat karya bersama ini, kolaborasi 9 wanita ini. Jadi pertama kalinya saya membuat buku di sini. Dan itu mudah karena itu kan dibantu juga ya, dibantu. Oh ternyata mentornya ada di sini nih, Mbak Penny Wulandari. Apakah masih ada ya? Terus jadi dibantu ya, walaupun kita nggak bisa bikin buku, dibantu ya, step by step gimana caranya. Terus cara bikin ininya pun, gambar-gambarnya juga sendiri ya, Joanna ya? Iya, kita sendiri. Jadi yang dibantu buku-bukunya ini jadi diajarin diajarin cara gambarnya, Canva-nya ya. Ini dari Canva loh. Jadi setelah itu diajarin gimana, mungkin step by step. Kita bikin tulisannya dulu, terus baru nulis gambarnya, ya. Iya, benar. Nah, ini kan Joanna ini dapat idenya dari mana nih? Judulnya ini Be Happy in All Situation. Iya. Saat itu kan karena masih awal pemula, jadi kan nggak tahu ya gimana cara cari ide dan sebagainya gitu kan. Terus ternyata saat ini kan pandemik, jadi saya mengambil situasi yang ada saat itu. Sampai sekarang kan masih pandemik ya.
Jadi apalagi berhubungan dengan saya ngajar murid gitu kan, sekolah. Jadi murid-murid itu kan banyak yang kasih masukan. Kan saya tanya, gimana pandemik sebelum dan setelah pandemik seperti itu kan. Jadinya mereka lebih suka kalau sebelum pandemik karena kan ke sekolah, bertemu dengan teman-teman gitu kan. Belajar bersama-sama di sekolah, seperti itu. Jadi saya ngambil ide seperti itu. Jadi dalam situasi apapun kita harus happy ya. Walaupun ini pandemik harus ya menyesuaikan. Gimana pun dalam situasi apapun kita harus gembira. Jadi setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, setiap kegelapan pasti ada suatu jalan terang ya. Jadi dari situasi masa pandemi, Joanna mengambil ide untuk membuat buku. Jadi sambil buat buku, kita makan pare. Lalu sambil denger lagu. Lagunya senangnya lagu rock atau lagu slow? Lagu slow. Lagu slow ya. Ada lagu favorit nggak? Lagu favorit sih banyak ya. Yang lagunya Tommy Pix itu saya juga suka. Iya, Tommy Pix cuma yang In My Mind ya. Just to Cry In My Mind. Ya. New Kids on the Block juga. Jadi berarti suka era kita semuanya. Sama. Era ya, lagunya enak-enak ya, berarti ya. Jadi kayak gitu. Kepengen masa lalu ya, masa lampau itu saya itu kalau dengar lagu-lagu mereka tuh suka mengenang masa lalu saya waktu masih SMP, SMA. Betul. Ya SMP banget ya di kamar sambil baca buku sambil dengerin lagu-lagu mereka. Nah, iya benar. Kan Joanna itu kemarin itu kan pernah ikut workshop jurnal saya ya. Nah, iya betul. Ini Joanna ini salah satu teman yang ikut workshop jurnal saya. Iya. Joanna ini awalnya nggak punya jurnal ya, mungkin punya jurnal tapi mungkin belum bisa memanage ya dengan gimana caranya gitu. Tapi akhirnya saya dengar juga Joanna akhirnya mempunyai 7 buah buku jurnal. Saya aja cuma punya berapa ya. Ternyata dia dari dengerin saya ngomong aja ya, menghasilkan 7 buku jurnal. Bukunya itu 7-7-nya itu apa aja tuh, Joanna? Iya, ini ada. Itu memang saya juga ikut workshopnya Betty ya, yang jurnal itu ya. Begitu saya mendengarkan, wow, saya belajar banyak hal gitu kan. Bagaimana cara menuliskan jurnal, seperti itu kan, dibagi-bagi seperti gitu kan. Betty ya, buku jurnalnya. Terus setelah ikut itu saya langsung ada buku, saya langsung menulis. Jadi untuk awal ya, memang belum lancar ya, kadang kan masih kecampur dan sebagainya ya, seperti itu. Karena waktu itu kan waktu ikut jurnal kan dapat buku ya, salah satu bonusnya ya. Betty ya kan ini ya. Iya, ada buku saya ya. Ya, saya tahu kalau di belakangnya itu ada untuk bisa menulis, kan belum datang waktu itu bukunya. Jadi saya punya buku jurnal buat sendiri ada 7. Jadi ini. Dia. Ini yang pertama, ini masih campur ya. Langsung dikasih lihat nih teman-teman. Ya, kan saya sudah siapkan. Ini campuran aktivitas, jadi cara mengundang ada link. Kan sekarang saya online ya. Yang ini pertama. Buku kerja lah ya, buku untuk follow up. Iya. Buku kerja buat Joanna. Jadi bisa fokus lah di satu buku ya. Lalu? Ya, ini masih. Nah, terus setelah itu ada buku jurnal, di belakangnya ada impian. Oh ya, kita harus tulis impian-impian. Saya juga kadang-kadang sambil jalan lihat sesuatu langsung saya tulis impian. Joanna mungkin juga begitu ya. Impian yang kita tulis juga mungkin nggak harus 1, 2, 3. Banyak ya Joanna ya. Joanna udah tulis berapa tuh impian-impiannya? Banyak sekali. Memang ada apa gitu ditulis seperti itu ya. Iya. Gitu ya. Kemarin ya saya lihat Instagramnya Nicholas Saputra ya. Terus saya jadi kepengen ketemu Nicholas Saputra. Lalu saya tulis di buku impian saya. Mau ketemu Nicholas Saputra. Mudah-mudahan Nicholas Saputra kalau dengar IG live saya bisa ketemu sama saya dong. Supaya impian saya tercapai. Ya. Siapa tahu bisa melihatnya. Oke, terus apa lagi buku jurnalnya? Tadi yang kedua kan ini ya, jurnal yang belakangnya impian ya. Terus yang ketiga ini jurnal bersyukur. Jurnal bersyukur. Iya, kan kita bersyukur ya, bersyukur.
Jadi Nulis berapa itu bersyukur. Juna bersyukurnya setiap hari? Saya nulisnya 5 ya. 5 ya? Wah, hebat sekali. 5. Cocok sama 5. saya. Kan karena saya menulis ini kan karena saya ini belajar dari workshopnya Betty, jadi mungkin Ya, transfer ya. iya. Jadi sama 5. Transfer ilmu ya. Jadi transfer ilmu saya ke Joanna nyampe ya, walaupun jauh ya. Lalu apa lagi? Oke, yang ketiga kan ini jurnal bersyukur. Nah, terus ini ada buku harian. Emosi diri kan juga ada ya. Jadi kan kadang kita itu kan sedih, kadang marah, kadang jengkel, kadang kan saya belajar untuk menuangkan di sini. Kalau dulunya kan nggak di buku gitu. Jadi sekarang saya belajar. Kalau dulu mungkin dipikir aja ya. Dipikir, akhirnya besok akhirnya dipikirin lagi. Karena terus juga menurut penelitian ya, menurut penelitian tuh 98% pikiran kita itu apa yang kita pikirkan kemarin. Dan apa yang pikirkan kita kemarin itu pikirannya negatif. Jadi kalau saya orangnya juga begitu. Kalau saya nggak nulis, hari ini saya mikir yang negatif, besok lagi saya akan pikirin lagi gitu. Jadi, tapi kalau ketika kayak kita, Joanna udah mulai menulis buku emosi diri, ya kita nulis, akhirnya akan dituangkan ya melalui tulisan. Lalu kayak udah lepas, kayak serasa kita ngobrol sama seseorang. Gitu. Padahal kita ngobrolnya sama diri kita melalui buku. Tulisan. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi ya? Buku keempat. Ada dong. Ini kan buku keempat nih. Buku harian. Buku 5. Masih ada 3 lagi teman-teman. Buku 5, 6, 7. Yang kelima ini karena sekarang online saya banyak meeting, Zoom gitu kan, training. Itu saya sendirikan online, jadi khusus untuk meeting. Jadi meeting, saya tuh jadi summary-nya hari ini belajar apa aja seperti itu. Ini untuk meeting. Dari dengar video juga bisa tuh, tulis-tulis di situ. Oh iya, itu video ini yang berikutnya. Oh ya, beda lagi. Hebat ya saya ya, transfer ilmu. Berarti buku ke-6 ya, buku ke-6. Buku ke-6 ini video. Jadi lihat video apa, kita dapat pembelajaran apa kita tulis. Ini khusus untuk video. Oh iya. Terus buku yang terakhir, buku ke-7, itu aktivitas khusus untuk cepat. Karena kan di komunitas kita ada aktivitas cepat. Ya. Gitu. Ini saya dan Joanna sama-sama belajar metode cepat. Metode cepat itu untuk teman-teman mencari prospek baru melalui Instagram, melalui sosial media. Itu dari metode cepat itu saya sharing, saya belajar, terus saya action, saya bisa mendapat murid loh dari sana. Dan kemarin saya baru dapat murid lagi tuh dari Instagram. Terus kadang-kadang ada yang DM saya, nanyain apapun gitu dari Instagram, dari sosial media lah ya. Menginspirasi banget ya Joanna ya, buku jurnalnya yang banyak itu. Jadi mungkin teman-teman yang bingung untuk menulis jurnal, Joanna itu udah sebutkan tuh tadi, banyak banget 7. Mungkin teman-teman bisa ambil 1, 2, atau 3, mulai menulis. Dengan menulis kita bisa merubah mindset kita menjadi positif. Nah, saya ada satu pertanyaan yang mungkin ini agak-agak dalam. Jika Joanna bisa merubah satu hal dalam hidup, Joanna mau rubah apa? Apa yang ingin Joanna rubah? Misalnya saya biasa nih ya, saya guru, saya mau jadi artis misalnya seperti saya nggak mau jadi artis. Misalnya seperti itulah. Mungkin ada sesuatu hal yang Joanna inginkan tapi belum kesampaian. Apa yang ingin ada Joanna rubah? Ada nggak? Ini seperti kayaknya nggak ada ya. Jadi ya udah, mungkin Tuhan memberikan seperti ini dijalanin. Jadi nggak ingin untuk merubah sesuatu apa yang Tuhan sudah beri ya. Karena saya yakin apa yang Tuhan sudah beri ke kita itu Tuhan pasti ada rencana dan tujuannya seperti itu. Karena kalau kita ingin sesuatu yang di luar dalam artian ingin seperti ini gitu kan, belum tentu juga bisa. Jadi saya
nggak merubah apa-apa. Oke, seperti ini, menjalankan apa yang ada, seperti itu sih. Kalau saya ya, kalau tanya seperti itu. Jadi intinya sebenarnya itu dalam hidup itu kita jadi diri kita sendiri aja, ya. Nggak usah, mungkin kita bisa belajar dari orang lain, tapi kembali ke diri kita. Kita mungkin bisa belajar, tapi kita nggak bisa bentuk diri kita seperti orang lain itu, begitu ya. Iya, benar. Yang penting kita ini aja sih, kalau saya bikin dalam satu kata bijak, satu quotes itu, jalani, nikmati, dan syukuri ya. Jalani, benar nggak Joanna? Syukuri. Kita Kira-kira ya. Kira-kira Joanna itu ada impian yang belum terwujud nggak? Dan yang sudah terwujud itu impian Joanna itu apa? Memikirkan apa impian yang sudah terwujud gitu ya. Saya tadinya kan nggak punya bisnis ya. Sebelum pandemi. Menurut saya yang sudah terwujud itu saya sekarang sudah punya bisnis. Kemarin kan belum. Terus yang kedua, tadinya saya belum punya mentor, sekarang sudah punya mentor. Menurut saya tuh impian ya, walaupun sederhana, tapi itu sudah saya dapatkan gitu kan, 3 impian. Jadi saya punya bisnis, punya mentor, punya komunitas. Saya tidak terpikirkan sama sekali sebelumnya, sebelum pandemik. Jadi pandemik ini benar-benar merubah banyak hal baru gitu, hadiah benar dari Tuhan, seperti itu. Kalau impian yang belum terwujud, ada nggak? Yang belum terwujud, saya inginnya punya rumah ya. Punya rumah, pasif income. Ya, punya rumah, pasif income sama financial freedom seperti gitu. Padahal saya baru mau nanya itu. Senang rapid testnya itu mempunyai dampak atau financial freedom? Udah dijawab sama si Joanna. Jadi ya memang pilihnya antara berdampak dan financial freedom. Ya. Itu buat teman-teman yang bingung ya. Saya di rumah saja nih, ngapain ya? Kesini tiap hari sama aja, nggak ada yang saya rubah gitu ya. Tiap hari kerjaan saya begini aja, ibu rumah tangga ya udah masak, tidur, bangun, masak, terus nonton Korea mungkin, terus nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kita bisa dengar dari seorang Joanna. 3 impian yang sudah terwujud yang tidak pernah dia pikirkan. Mungkin teman-teman punya impian yang mungkin seperti kayak Joanna, yang nggak pernah dipikirkan. Itu sebenarnya cuma perlu 3 aja sih. Kita punya bisnis, kita punya mentor, punya komunitas. Ya. Kayak saya ini juga, kayak kita ya wanita ya. Kita kan di ERS, karena saya sekarang ini pakai kebaya nih. Iya. Balik lagi ke zaman Ibu Kartini ya. Kembali lagi ke 21 April kemarin. Ya kita sebagai wanita itu ya harus mandiri. Jangan berpikir kita nggak bisa apa-apa ya. Kita pasti bisa, asal kita mau punya keyakinan ya. Terus Joanna, tadi kan ada buku Jurnal Bersyukur. Ya. Saya mau tanya, itu jurnal bersyukur Joanna 3 lah. Jurnal bersyukur Joanna, terserah mau sebutin yang hari ini boleh atau yang kemarin. Yang hari ini ya. Ya. Oke. Saya bersyukurnya begitu saya bangun itu, saya kan masih bisa bernafas ya, dalam artian begitu bangun masih bisa buka mata, bernafas, itu kan benar-benar bersyukur ya. Terus yang kedua sehat gitu kan, karena sehat ini kan penting sekali. Terus yang ketiga bisa beraktivitas dan juga bisa diundang sama Betty IG Live ini, saya bersyukur. Terima kasih Joanna. Salah satunya IG Live pagi ini seperti itu. Padahal harus bangun pagi ya, atau emang biasanya bangun pagi? Oh memang bangun pagi. Saya ini pemaksaan sebenarnya ngundang tamu-tamu ya jam 10 pagi.
saya paksa untuk Hari bangun Sabtu pagi. ya. Hari Sabtu. Ya, biasanya Sabtu. Ya, Biasanya Sabtu. bersantai-santai, akhirnya saya paksa nih untuk bangun, untuk ngobrol sama saya, cerita. Itu juga pemaksaan buat Sharing diri ya. saya juga. Saya Ya, juga sama mungkin itu seperti teman-teman ya, yang bangun hari Sabtu ya mungkin bangun pagi tapi masih santai-santai di tempat tidur, ya. main game atau baca Iya. buku. Tapi kita harus maupun weekend maupun hari Sabtu ayo bangkit, kita menginspirasi, bercerita tentang apapun yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Orang lain. Iya, benar. Tadi kata Penny nih ya, ayo ketemuan sama Nicholas. Aduh, saya pengen banget ketemu Nicholas Saputra. Saya tuh suka film Ada Apa Dengan Cinta itu loh. Jadi kemarin lihat lagi, ketemu lagi dengan sosok Nicholas Saputra. Kalau Joanna punya aktor favorit nggak? Atau penyanyi, atau artis, atau siapapun lah. Kalau saya kan banyak tuh ya. Iya, yang waktu di jurnal itu ya, waktu sharing itu banyak sekali ya, Betty ya. Kalau saya sih Rano Karno ya. Dari awal itu semula waktu saya masih sekolah itu saya nggak tahu, saya begitu lihat sinetronnya, filmnya, terus membaca kehidupannya, keluarganya itu saya suka sekali. Pernah clipping Rano Karno sejak mudanya sampai dewasa, sejak kecil malah ya. Saya ini apa, clipping banyak sekali tentang Rano Karno. Jadi kehidupannya dia gitu. Nanti kalau Joanna ke Jakarta saya ajak ketemu Rano Karno. Boleh. Ternyata untuk ketemu Rano Karno itu mudah. Penny aja udah ketemu. Ya kan Penny? Udah saya ajak kan ketemu Bang Rano Karno, Sidul. Iya. Sidul ya. Iya, aku juga suka sama Rano Karno. Saya tuh senang juga ya sama Bang Rano Karno itu, Sidul, Bang Sidul. Sidul itu. Karena perjalanan karir dia itu susah juga. Waktu kecil itu dia juga susah, hidupnya susah. Saya ingat dia cerita dia cuma makan sepiring nasi, telur digoreng untuk adik-adiknya, kakak-kakaknya juga telur dibagi 5. Jadi perjalanan hidup dia emang susah. Akhirnya dia kerja jadi aktor ya. Tapi untuk menjadi aktor pun dia tetap harus belajar. Jadi dia sekolah acting, akhirnya belajar acting dan akhirnya sampai sekarang dia menjadi aktor yang hebat. Itulah saya sangat menginspirasi kenapa saya banyak belajar, senang banyak artis. Saya sebenarnya lihat dari perjalanan karir mereka sih ya. Saya bukannya lo kok senang banyak artis, bukan. Saya sebelum kita ngefans ya sama artis, mungkin kita harus lihat dulu dari dia kecil sampai dia perjalanan suksesnya kali ya, seperti itu ya Joanna ya. Nah, Joanna itu juga sangat menginspirasi loh. Kira-kira nih ya Joanna, ini kan kita minggu depan ini udah minggu terakhir ya bulan April ya. Joanna ada jurnal nggak? Kita ngomongin jurnal sama ngomongin bahasa Inggris. Jurnal. Untuk 1 minggu ke depan itu punya jurnal mingguan nggak nih? Misalnya mau ngapain nih minggu depan? Kan kita kalau misalnya membuat suatu tulisan, menulis jurnal itu kan kita harus berpikir ya, mungkin minggu depan kita harus ngapain ya? Joanna mungkin minggu depan merencanakan sesuatu gitu. Merencanakan sesuatu. Ya, merencanakan sesuatu untuk minggu depan tuh mau gimana? Secara umum ya, mungkin ini kan apalagi pandemi nggak bisa ke secara umum ya, karena ini banyak ada teman-teman yang menghubungi, jadi saya menghubungi teman saya seperti itu, terus juga menghubungi saudara-saudara saya karena kan jauh ya, jadi supaya setelah itu saya belajar sesuatu yang baru, misalkan animasi seperti itu, jurnal ingin belajar. Terus juga saya harus mulai membaca buku lagi seperti itu. Baca buku. Sebelumnya baca buku nggak, Joanna? Maksudnya tiap bulan ada rencana, misalnya ada planning nggak mau baca buku apa, seperti mau baca buku berapa, seperti itu? Tadinya belum, cuman ini
start mulai lagi. Oh, mulai lagi ya? Minggu depan. Mulai lagi. Diatur ya. Dalam artian pernah, tapi kan acak. Jadi ya enggak gitu kan. Waktunya juga kadang berapa lembar, kadang berapa menit gitu kan. Cuma sekarang harus diatur lebih lagi seperti itu. Iya. Memang sih kalau kita dalam membaca buku itu harus diatur. Kalau nggak diatur, kita lupa ya. Seperti kayak lebih enak apa ya? Lebih enak bersantai-santai daripada baca buku. Padahal baca buku itu enak ya, bisa kita stabiloin. Tadi kata Joanna, bisa stabiloin, terus bisa kita tekuk, terus kita bisa mungkin tulisin lagi ya. Tulisin lagi buat kita bisa mengingat lagi apa yang kita sudah baca ya. Hari ini teman-teman yang baru gabung, ini adalah teman saya dari Surabaya, guru bahasa Inggris, yang mempunyai tips 5 untuk berbahasa Inggris yang baik, yaitu MUDAH, yaitu dengan menyanyi, berbahasa Inggris, terus ber-U-nya ulang-ulang, lalu D-nya dengarkan video-video, A ajak teman untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, dan H hafalkan 1 kosakata atau lebih setiap hari. Benar ya? Kalau saya salah tolong diganti gitu, Joanna. Joanna ini adalah guru lulusan sastra Inggris ya, Joanna ya. Dan mempunyai mentor. Sekarang ini sedang berbisnis internet dan sudah mempunyai bisnis, terus mempunyai suatu komunitas dan mempunyai 7 jurnal, yaitu buku kerja. Jurnal itu yaitu buku kerjanya dia, impian-impiannya, jurnal bersyukur, buku emosinya diri, buku meeting, buku video-video yang dia dengar terus ditulisin lagi, dan metode cepat. Metode cepat itu adalah metode untuk percepatan sosial media, di mana kita dapat belajar atau mencari orang-orang baru melalui sosial media. Prospek-prospek baru ya. Mungkin Joanna, biasa saya nih bertanya nih pada tamu teman-teman saya yang bercerita. Joanna ada pertanyaan nggak buat saya? ini di luar skenario. Iya. Sambil dipikir. Sebelum dan setelah. Sambil dipikir, Joanna, pertanyaan buat saya, ada giveaway teman-teman dari bawang goreng Wenak, enak sekali sambil dimakan, pakai soto, pakai sop, bareng bawang goreng Wenak ini dari Cirebon. Terus ada 1 pensil grip ini untuk dari Kumon, untuk anak-anak yang tidak bisa menulis atau susah menulis, bisa pakai pensil grip ini. Dan lupa ikut workshop jurnal Miss Betty setiap hari Senin. Nanti dapat buku loh. Asik ya, cerita Miss Betty itu penuh dengan inspirasi dan iklan. Dan hadiah pastinya. Mungkin Joanna punya pertanyaan buat saya nggak 1? Pertanyaan. Kita mengakhiri dan kita bernyanyi ya. Kita nyanyi. Oh iya, nanti bernyanyi. Ya. Sambil saya 1 pertanyaan untuk giveaway. Oh, buat pertanyaan untuk giveaway. Nggak usah pertanyaan buat saya. Nanti saya akan kasih 1 pertanyaan buat teman-teman untuk menjawab. Saya ingin tahu tentang pandemik sebelum dan setelah pandemik ya. Berarti mungkin bisa secara singkat, dalam artian perbedaan antara sebelum dan setelah pandemik. Oke. Ini juga pertanyaannya saya nggak tahu. Jadi harus bisa jawab dengan cepat ya. Ya, sebelum pandemi itu saya ini lebih banyak offline sama kayak Joanna. Lebih banyak offline ngajar teman-teman, terus setiap hari juga sibuk. Setiap hari sibuk dari pagi sampai malam juga, tapi kebanyakan ketemu orang. Akhirnya setelah pandemi itu saya tidak bisa bertemu juga, murid-murid saya di rumah, akhirnya di rumah saja. Akhirnya saya juga sama nih dengan Joanna, belajar internet, belajar gimana saya berkomunikasi melalui internet dengan orang, terus akhirnya mempunyai mentor,
Akhirnya saya ini dulu, walaupun saya ini seorang guru, saya ini nggak bisa ngobrol seperti ini, nggak punya keberanian, keinginan untuk bikin IG Live seperti ini, untuk ngomong seperti ini panjang. Ya saya dulu 1 menit aja saya bingung mau ngomong apa. Ya orang nanya, kamu kan biasa sama murid. Iya bener, saya sama murid. Tapi kan kalau sama murid itu kan hadap-hadapan ya. Hadap-hadapan sama murid, dan murid itu kan one on one lah sama kita. Ya nggak bisa live seperti ini. Tapi karena saya mempunyai mentor yang memaksa saya keluar dari zona nyaman saya, ya akhirnya saya mencoba untuk bikin IG Live, untuk bikin video, untuk belajar banyak hal-hal baru selama 1 tahun ini di rumah saja. Itu ya, akhirnya saya bertemu dengan banyak teman-teman baru di Instagram, di sosial media, salah satunya adalah Joanna. Terima kasih ya Joanna sudah hadir. Hari ini saya punya 1 pertanyaan untuk teman-teman, untuk giveaway. Gampang aja, yang cepat bisa langsung jawab. Joanna ini punya berapa jurnal? Ayo 1 pertanyaan untuk teman-teman. Yang 1 komen. Untuk komen pertama, Joanna ini punya berapa jurnal? Joanna, untuk mungkin ada 1 kata bijak terakhir untuk kita sebelum kita bernyanyi ya. Oh, oke. Jadi saya suka dari Brian Tracy ya. Brian Ada Tracy quotation ya? Brian Tracy. Ini, make your life a masterpiece, imagine no limitations on what you can be, have, or do. Jadi, artinya hidup kita ini masterpiece. Kita ini adalah jadi kan hidup kita ini masterpiece. Masterpiece. Dalam artian, jangan batasi. No limitation on what you can be. Jangan batasin apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan. Seperti itu. Jadi, teman-teman, kita ini adalah berlian lah intinya, begitulah. Anggap aja kita ini berlian, dan kita pusatnya pada diri kita ya. Jadi anggap kita adalah selalu berikan afirmasi positif buat kita. 1 bawang goreng Wenak buat Penny. Ya sudah menjawab 7. Terima kasih Penny sudah hadir hari ini dan menjawab pertanyaannya tepat sekali. Nanti minggu depan juga ada tamu IG Live saya yang lain. Ada giveaway yang lain. Hari ini ada ponakan saya bergabung. Dia akan mendapatkan 1 pensil grip. Ini anak kecil nih, umur 5 tahun nih ponakan saya. Jadi seperti saya bilang tadi, apabila ada 1 orang tua yang mempunyai 1 anak kecil atau anak murid saya yang bergabung hari ini, akan Miss Betty kasih pensil grip. Pensil grip ini untuk menulis supaya tulisannya rapi ya. Oke, sebagai penutup, saya ada 1 kutipan bahwa selamat buat kita yang terus berjuang dan tidak pernah menyerah walaupun itu sulit. Selamat buat Lorenzo Gerardo, dapat 1 pensil grip, dan Penny dapat 1 bawang goreng Wenak. Enak sekali. Jangan lupa di follow Instagramnya bawang goreng Wenak. Sebagai penutup kita mau nyanyi lagu Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan ini artinya kita seperti kata saya tadi, kita terus berjuang, tetap jangan menyerah walaupun sulit. Jadi kita nyanyi ya Joanna ya. Iya. Mulai nyanyi ya kita ya teman-teman. Ini sebagai rasa inspirasi dari kita untuk mendukung teman-teman yang mungkin saat ini sedang kesulitan. Tetap bangkit dan jangan menyerah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Joanna, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita Miss Betty yang berbeda. Ya, terima kasih Joanna sudah menginspirasi dengan ceritanya, dengan sharing-sharingnya, dengan semangatnya. Terus semangat, jangan pernah menyerah. Setiap hari pasti adalah hari yang baik. Selamat hari Sabtu dan selamat buat teman-teman yang sudah hadir hari ini dan mendapat giveaway hari ini. Mungkin terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin melihat kembali video kita hari ini bisa melalui IGTV kita ya, IGTV saya di Instagram Betty Luciawati, atau bisa juga follow Dream Big Joanna. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai affiliate marketing, mengenai bisnis internet, bisa hubungin Joanna. Atau ingin belajar bahasa Inggris dengan tips mudah, bisa hubungi Joanna juga. Sampai ketemu Joanna di hari kesempatan. Tetap semangat, sehat selalu ya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.